Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang toga. Pertama, kita harus mengerti apa sih toga itu. Toga adalah tanaman obat keluarga. Tanaman ini digunakan sebagai obat-obatan yang berkhasiat. Tanaman ini bisa diolah sebagai wedang, jamu, bubuk, dan juga olahan lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari toga. Yang pertama ada kunyit, yang kedua ada jahe, yang ketiga ada temulawak. Yang pertama kita bahas adalah kunyit. Kunyit mengandung minyak atsiri dan kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, dimetoksikurkumin, dan bisdimetoksikurkumin. Fungsi kunyit adalah sebagai antioksidan, mengatasi cedera lambung, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, infeksi tenggorokan, peradangan atau inflamasi, diabetes mellitus, dan anti alergi. Cara memasaknya bisa dibakar, direbus, digoreng, atau ditumis. Cara memasak yang paling benar adalah direbus karena berdasarkan penelitian, khasiat antioksidannya paling tinggi daripada kunyit yang dibakar ataupun digoreng atau ditumis. Jangan lupa saat merebus, pastikan panci tertutup. Yang kedua adalah jahe. Jahe mengandung oleoresin dan minyak atsiri seperti sogal, sineol, zingiberol, gingerol, dan zingeron. Kegunaannya adalah sebagai antiinflamasi, antihistamin, mengatasi stres, alergi, kelelahan, dan gangguan tenggorokan, rasa mual dan mabuk perjalanan, radang sendi, dan nyeri otot. Cara pengolahannya bisa dibakar, ditumbuk, direbus, atau diparut. Suhu yang direkomendasikan adalah 60-70 derajat Celcius agar senyawa kimia tidak rusak. Yang ketiga adalah temulawak. Temulawak mengandung kurkumin, alkaloid, flavonoid, saponin, dan minyak atsiri yaitu santorizol. Temulawak bisa digunakan sebagai antimikroba, antioksidan, mengatasi gangguan kurang nafsu makan, kolesterol, MAH, sembelit, diare, penyakit liver, radang sendi, dan demam. Cara mengolahnya yaitu untuk mendapatkan khasiat kurkumin, maka saat merebus, panci dibuka. Lalu untuk mendapatkan khasiat minyak atsiri, maka saat direbus, panci ditutup. Getah temulawak dapat dihilangkan dengan dibakar. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat ramuan. Yang pertama adalah bahan. Bahan yang digunakan harus dicuci bersih sebelum diproses lebih lanjut. Yang kedua adalah peralatan. Alat merebus tidak boleh menggunakan logam, kecuali stainless steel. Sebaiknya terbuat dari kaca, keramik, atau porselen. Yang ketiga adalah penyimpanan. Sediaan disimpan dalam botol berwarna gelap dan terhindar dari sinar matahari. Berikut ini merupakan contoh ramuan untuk meningkatkan imunitas. Untuk ramuan pertama, bahan yang digunakan adalah jahe merah 2 ruas ibu jari, jeruk nipis 1 buah, kayu manis 3 jari, gula merah secukupnya,
dan air sebanyak 3 cangkir. Untuk cara membuatnya, terlebih dahulu bahan dicuci dengan bersih. Kemudian jahe merah dikeprek. Kemudian merebus air hingga mendidih. Lalu api dikecilkan dan rebus semua bahan yang telah disiapkan selama 15 menit. Kemudian saring dalam keadaan dingin. Untuk saran pemakaian, yaitu 1 kali sehari, 1,5 cangkir. Untuk ramuan kedua, bahan yang digunakan adalah kunyit 1 ruas ibu jari, lengkuas 1 ruas ibu jari, jeruk nipis 1 buah, gula merah secukupnya, dan air sebanyak 3 cangkir. Untuk cara membuatnya, terlebih dahulu bahan dicuci dengan bersih, kemudian kunyit dan lengkuas dikeprek, lalu merebus air hingga mendidih, lalu api dikecilkan dan merebus semua bahan yang telah disiapkan. Tunggu kira-kira hingga setengahnya, kemudian saring dalam keadaan dingin. Untuk saran pemakaian, yaitu 2 kali sehari, 1,5 cangkir. Terima kasih.